Ya, videonya rusak. Kameranya. Nggak kedengeran. Belum. Nggak kedengeran? Belum ya? Jelas harus kata. Nah, udah. Abashar. Absar. Abashar wa asmi. Asmi. Saya besar-besar ini loh. Absar wa asmi. Absir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Baik ibunda dan ayahanda, kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi galau kemudian Allah hilangkan kegalauannya. Yang lagi pilek kemudian hilang pileknya. Amin. Yang lagi dalam kondisi yang kurang fit kemudian Allah angkat kemudian semua yang tidak nyaman yang ada dalam diri kita. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibunda dan Ayahanda, kemarin kita punya PR nih. Qul Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absyir bihi wa asmi bihi. Sebenarnya gitu dia. Ma lahum min dunihi mi waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Nah, jadi di sini nih sebenarnya ada fiilnya fiil amr dia. Ternyata dalam alfiyah gitu ya. Ini saya jelas di bait 474 kurang lebih seperti itulah. Ya. Di bait 474 itu ada kaidah tentang namanya adalah ta'ajjub. Ta'ajub. Apa? Ta'ajjub. Oh, ta'ajub. Ya, tentang at-ta'ajjub atau ta'ajjub. Ta'ajjub itu artinya adalah sesuatu kejadian gitu ya. Sesuatu yang kemudian membesarkan apa ya? Membesarkan atas kekaguman, menyatakan sesuatu kekaguman seseorang kepada suatu kejadian. Gitu. Karena dia kagum, namanya ta'ajub. Ya, kagum. Orang kagum bisa saja. Ya, bagaimana orang kagum. Umpamanya melihat keindahan, ya, yang kemudian tidak ada di dalam nalar pikiran kita. Ya, kita cuma mengucapkan Subhanallah, gitu ya. Umpamanya ngucapnya dengan kata Subhanallah. Subhanallah. Nah, Subhanallah ini juga namanya adalah kata ta'ajub, kata kekaguman dalam sesuatu. Atau kemudian kita menyebutkan dalam Quran umpama kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian itu bisa kafir kepada Allah sementara dulu kalian itu nggak ada, kalian itu dalam keadaan mati. Nah, itu bisa juga kata itu dikatakan kata ta'ajub, kata kekaguman, karena tadi saking di luar nalarnya itu. Gitu ya. Jadi karena di luar nalarnya. Dan ucapan-ucapan ta'ajub itu yang tidak pakai pola. Gitu. Wow, keren. Nah, gitu tuh.
Itu ta'ajub namanya. Kagum gitu. Atau kemudian bahasa sekarang mantul gitu ya kan. Mantap betul. Tapi khusus untuk menunjukkan kekaguman ya. Iya. Tapi kalau kemudian dia hanya untuk menunjukkan eje-ejean ya nggak ta'ajub namanya. Gitu. Jadi ada ta'ajub yang dia pakai pola. Dia memakai pola. Ada juga ta'ajub yang tidak pakai pola. Ya namanya orang kagum. Gitu kan. Ketika seseorang umpamanya melihat Ka'bah tanpa berkata langsung kemudian meneteskan air mata. Nah, itu umpamanya kagumnya gitu kan. Itu seperti itu melihat kebesaran Allah gitu. Itu kan nggak bisa dihitung dan itu menurut saya adalah kekaguman atau ketaajuban seseorang yang tidak ada pola kaedahnya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pola yang ada faedahnya untuk fi'il ta'ajub. Jadi ada dua dia. Gitu ya, ada dua untuk ta'ajub, tapi yang berpola ya. Ya. Jadi untuk yang ta'ajub berpola ini itu dibagi menjadi dua. Pertama, ta'ajub yang berpola ini polanya adalah ma'af'ala. Ma'af'ala. Alangkah kreatif, fa'ala kerja ya. Nah, aja. Namanya ma'af'ala jaidan. Alangkah kreatifnya si Jaid ini. Af'ala itu kan melakukan sesuatu gitu. Ya bahasa kerennya masa ta'ajub katanya. Alangkah bertingkahnya Jaid ini kan nggak bisa ya. Nggak bisa bahasa untuk ta'ajub itu untuk mengatakan kekaguman kepada sesuatu itu kemudian pakai kata-kata yang kasar, nggak bisa. Ma'ahsana. Ma'ahsana. Sungguh indah ya. Ya. Waduh. Alangkah Indahnya. indahnya. Betapa indahnya. Ma'ajmal. Ma'ajmala. Ya, ma'ajmala. Alangkah gantengnya, alangkah cantiknya. Nabi Yusuf. Ya. Jadi ma'ahsana siapa kemudian umpamanya? Alangkah indahnya, alangkah baiknya akhlaqahu. Akhlaknya. Atau ma'ajmala namanya aliyan. Alangkah apa Gantengnya. namanya? Gantengnya si Ali itu. Jadi pakai alangkah. Pertama dia adalah polanya adalah ma'af'ala. Ma'af'ala. Kedua, polanya itu adalah af'il bi. Af'il bi. Bi. Iya, jadi af'il bi. Jadi dia bentuknya adalah af'il bi. Oh, af'il bi. Maknanya sama. Alangkah kreatifnya. Siapa yang kreatif? Jaid. Berarti kalau gitu bijaidin. Oh, Jadi di semua nggak pakai ma, tapi di sama bi ya. Dia tidak pakai ma, tapi dia ada bi. Bi-nya. Gitu dia. Jadi af'il bijaidin.
Maknanya gimana? Sama maknanya. Gitu ya. Maknanya sama. Contoh umpamanya sini ahsin Bi ahsin bi. bi ahlaki. Ahsin. Bi Ahsin bi ahlaki. bi Atau ajmil ahlaki. bi aliyin. Nah, gitu deh. Maknanya sama, hanya saja sigotnya yang berbeda. Apalagi nih sigot nih? Ya, sigot apa itu Pak Ustadz? Betul kan? Pasti ditanya. Baru ini kayaknya Pak Ustadz. Baru ketemu nih. Bentuknya. Syamil bi ali. Siapa? Bentuknya saja yang berbeda. Yang satu bentuknya maaf ala pakai majaid, mata ajub namanya. Yang kedua pakai fiil amar bentuknya. Bi afil. Tapi sebenarnya dia itu fiil madi. Fiil madi yang berbentuk fiil amar. Maka namanya adalah afil ini ya adalah fiil madi ya sigot fiil amar. Wow, Ustadz, ini mah pelajaran ini nggak bisa ya kalau kita orang awam. Sekarang udah nggak awam. Fiil madi. Sangat pintar. Sekarang udah nggak awam ya. Sigot pelamar. Iya, dia fiil madi tapi bentuknya fiil Amar. amar. Ini dua-duanya Ustaz? Bagaimana? Dua-duanya ya Ustadz. Yang Dua-duanya. mama itu ya. Sama bi. Apalah iya sama, apalah juga fiil madi. Jadi bedanya sigotnya bedanya di mana ya Pak Ustadz ya? Bedanya yang di sini dia bentuknya itu fiil amr, Bun. Iya. Dengan syarat harus ada bi. Barulah disebut Jadi. namanya fiil madi sigot fiil amr. Kalau yang di sini dia pakai maaf Allah dan setelahnya ini menjadi nasab. Gitu. Ini kan alangkah indahnya, alangkah kreatifnya. Siapa yang kreatif? Zaid. Jaid. Maka jaidnya dia itu menahalnya nasab dia kan. Dia yang kemudian ini. Kalau di sini dia bentuknya fiil amr. Syaratnya yang di sini dia harus nasab. Sementara yang di sini harus jer. Yes. Ini di luar dari kaedah-kaedah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya harus katakan begini. Untuk yang ta'ajub, itu ada yang berpola dan ada yang tidak berpola. Kalau yang tidak berpola, ya terserah mau ngomongnya seperti apa. Subhanallah, ketika melihat subhanallah, kayak gitu. Tapi yang makna ta'ajub, makna mengagumkan. Gitu. Jangan tidak mengagumkan. Gitu. Ada nggak kemudian kata-kata yang fiil yang tidak mengagumkan gitu? Yang tidak bisa dipakai untuk mengagumkan. Oer. Umpamanya kata mati, mata gitu. Masa dibuat alangkah matinya, kan itu bukan kaguman ya. Nggak bisa dia alangkah matinya, gitu nggak bisa. Alangkah bodohnya.
Nggak bisa kemudian itu menjadi kagum. Sigot, 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 sigot. Oh, jadi ini absirbi, absirbi. Jadi yang tidak pakai pola itu terserah mau seperti apa nanti. Sebentar, Kekaguman kita kepada sesuatu yang tidak pakai pola itu terserah. Sebentar Pak Ustadz, ini ma di sini ini manafi atau mausul? Ma-nya namanya mata ajub, Bun. Oh, mainnya. Jadinya ma-nya ini bukan masuk manafi, bukan masuk ma istifham, Mausul. bukan masuk mausul gitu. Pi, Ini Jadi namanya ini adalah dia bukan- ma-nya mata ajub. cuk. Berarti B-nya juga ya, Tat? Iya, dia harus sampai bi ininya. Jadi bi-nya ini adalah bukan bi harfi jar ini. Gitu. Dia betul sih bentuknya harfu jarin, tapi ini tidak dimuta'alikan, tapi ini namanya kayak jiadah aja nanti. Ini tadi yang kita Ajib. diskusikan sama Pak Suryana di pernikahan anaknya Bu Tini. Pernikahannya Butini tadi, pernikahannya Oh. Butini. Iya. Nah, ajub. Tapi yang setelah B tetap jer ya, Tat? Majrur ya? Tetap jer, dia tetap mengikutin. Gitu. Ustadz, bedanya dengan al-yauma akmaltu apa tuh? Kalau al-yauma akmal tuh jelas bah al-yaumanya jadi zorob kan? Zorob. Akmaltunya. Kenapa dia zorob? Nah, kalau akmaltunya, akmal tuh fi'il madi. Nanti. Nah, tetap dia fi'il madi. Kalau ini hanya berlaku untuk ma'af'ala sama af'il bih gitu, gitu bah. Lebih. Khusus ini aja ya. Iya, jadi amernya pun harus bentuknya af'il. Il. Nggak boleh bentuk yang lain. Apil ya, apil. Kayak kemudian umpamanya apa ya, fi'il amr umpamanya unsur. Ya, unsur kan fi'il amr kan? Iya. Nah, tapi dia nggak bisa. Unsir. Iya. Jadi nggak bisa dia dijadikan fi'il madi yang sigot fi'il amr karena dia harus wazannya itu, polanya itu adalah af'il bi. Absir asbi. Oh ya. Sirbi. Iya. Jadi sirbi betul ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali kepada ayat ini, ada ketika ketemu fi'il amr ini, ya kan, kemudian ketemu bi. Iya. Nah, maka disebutlah namanya ini adalah dia ini sebenarnya fi'il madi yang lita'ajub, namanya gitu ya. Biar enak. Biar nyebutnya biar enak, fi'il madi lita'ajub gitu aja ya. Lita'ajubi. Lita'ajub. Absir fi'il madi li ta'ajub. Lita'ajub sigotnya sigot fi'il amar. Sigot itu maksudnya adalah apa? Pola. Sigotnya itu maksudnya adalah bentuknya. Bentuknya adalah fi'il amar. Amr. Jadi artinya- fi'il madi untuk kekaguman, untuk mengagumkan, untuk mengistimewakan, tapi bentuknya fi'il amr. Nah, lo. Ya. Tapi jarang ya Ustaz ya. Jarang, tapi ini ada. Di kaidah alfiyah itu di 474 sama 475. Di bait 474, 475. Jadi Pak Ustadz, Tapi kalau polanya cuma dua ini ya, Bun. ya. Pak Ustadz, saya mau tanya lagi deh. Itu maknya untuk membedakan ta'ajub, bedakan dengan tadi mausul atau bukan nafi itu. Jadi ngelihatnya dari sesudah kata ma itu atau bagaimana ya Pak Ustadz?
Nah, setelah kata ma, dia wajannya harus af'ala, dan setelahnya harus mansub, Bun. Ala. Oh, Kalau ma harus mansub, kalau bi harus jer gitu. Jadi nandakan, Ustadz, ini ma-nya ini sebenarnya ma apa sih? Kalau ma ta'ajub gimana bentuknya? Tinggal lihat kalau setelah ma ini polanya dia af'ala, ya, setelah af'ala ini kemudian dia mansub, pastikan bahwa ma-nya ini adalah ma ta'ajub. Polanya cuman af'ala sama af'il itu aja, Bun. Oh, itulah. Jadi absir li ta'ajubi madi. Sigoti. Oh iya. Gofil amar. Absir li ta'ajubi madi ala sigo amar. Iya, sigonya fi'il amar. Lita ajub si gofil Bentuknya amar. fi'il amar. Kan kita lihat nggak ada fi'il madi nih kan, Mbak? Iya, jadi madi lita ajubi si gofil amar. Jadi fi'il madi, li ta'ajub, fi'ilnya fi'il madi, tapi dia untuk ta'ajub. Ustadz, kita bisa tahu dia fi'il madi, li ta'ajub, bagaimana? Bentuknya dia adalah Berpola tadi ya. af'il. Setelah af'il, baru ketemu bi. Absir, Berpola af'il. Bi. Ya, bermula wazannya af'il, kemudian disambung dengan bi. Iya, Di luar itu enggak. Itu. Kalau kemudian yang ma, ya, bentuknya adalah af'ala. Af'ala itu berarti kayak majid ya, majid satu ya. Iya, sulasi majid satu ya. Majid satu. Af'ala ya. Af'ala. Iya. Itu Bunda siapa ya? Suaranya saya. Rita Ustadz, cuma jarang dulu saya masih di sono masuk, cuma kan jarang tampil. Masya Allah. Masya Tiba Allah. tampil pelajarannya yang susah lagi ya Bu Rita ya? Iya, berdengerin aja Ustadz. Yang penting pokoknya ikutin dengerin aja dulu, Tat. Kemarin Bu Retno tuh tahu. Bu Wiwi tahu. Iya, Bu Rita, saya hafal Bu Rita. Hafal saya Bu Rita. Iya, Bun. Iya, sering duduk dekat. Duduk bareng ya, Bun. Iya, benar Bu Rita. Masih ingat saya, Bu. Insya Allah. Iya, alhamdulillah bisa gabung. Jadi kita ambil dulu kesimpulannya begini, kurang lebih begini. Ta'ajub itu ya kemudian adalah kata yang untuk mengagumkan sesuatu gitu. Itulah ta'ajub. Memperbesar sifat sesuatu dengan menggunakan salah satu untuk membuat kagum gitu. Itu ada yang berpola, ada yang tidak punya pola. Ya tidak punya pola terserah lah, orang nggak ada polanya. Iya. Gitu. Ih, cantik banget. Ah, itu udah kagum namanya itu. Orang nggak punya pola. Ketika melihat sesuatu yang bagus, cuman mengucapkan subhanallah gitu. Ada nggak yang di Al-Quran dicontohkan yang tidak berpola, Ustaz? Banyak. Ada ya subhanallah ini namanya ta'ajub kan? Kalau di Bogor, Ustaz, itu kalau ada yang mengagumkan, dia bilang ajib. Oh iya, ajib. Ajib. Bilangnya apa? Ajib gitu. Ya, Ajib. ajib. Ternyata Abah suka ke Bogor ya. Orang Bogor. Ajib, ajib. Ada lagi kemudian kaifa takfuruna yang tadi saya sebutkan umpamanya. Kaifa takfuruna. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu ingkar dengan Allah? Pelan-pelan, Tat.
Kaifa takfuruna? Kenapa kamu tak kafir? Kok bisa Kepada Allah. kafir sih? Gitu loh, takjubnya kayak gitu Oh, kurang lebih. takjubnya. Iya. Kaifa takfuruna? Takjubnya kurang lebih kayak gini. Kok ente bisa kafir sih Oh. kepada Allah? Ustaz, tapi takfurun itu kan fiil mudhari. Ikan tadi nggak punya pola, Bu. Hmm. Kita kan lagi bicara yang nggak punya pola kan? Iya. Kalau nggak punya pola, terserah dia gitu. Oh. Ngucapinnya seperti apa terserah. Jadi kalau kemudian kalau diartikan secara ini, secara apa namanya, secara bahasa, kaifa bagaimana, Bagaimana takfuruna kalian kalian kafir? kafir Enggak. bilahi kepada Allah. Sedangkan Wa kalian kuntum sedangkan kalian dalam keadaan amwatan, Mati. mati. Jadi Kaifa kalau umpamanya bahasa kita, kok iso kafir loh? Uang orang urip mana? Waduh. Kok bisa kafir padahal nggak punya nyawa? Gitu. Kok bisa jatuh cinta padahal nggak punya hati? Gitu. Kok bisa marah padahal nggak punya amarah? Gitu. Kok bisa melotot padahal hari-hariannya senyum aja? Gitu. Ya kan Bu Retno? Iya Ustaz, betul. Seperti fotonya kan senyum terus. Sengaja biar nggak kelihatan puyengnya. Jadi ketika kemudian ini diterjemahkan secara ta'ajub, bentuknya ta'ajub, jadi gitu. Loh, kok bisa kafir gitu? kok iso? Loh, kok habis makanannya? Katanya nggak suka, gitu. Itu menunjukkan kata kata ta'ajub gitu. Tapi kalau dia suka, ya pasti habislah makanannya. Itu nggak ta'ajub namanya. Gitu, nggak kagum. Itu rakus. Nah, jadi kalau kemudian kita sudah belajar ta'ajub, ini cara mengartikannya kan enak ya. Kita memaknakannya enak jadinya. Tapi kalau kita nggak belajar ta'ajub, ya kan? Ya untungnya kita belajar surah Al-Kahfi ini ketemu ini nih. Akhirnya bertambah kita ilmunya. Gitu. Ternyata Allah memang ajarkan inilah Ar-Rahman Allamal Quran ini. Gitu. Nah, ini Bu Ratna, ini yang tidak punya pola, Bu. Iya. Kalau yang tidak punya pola, ya liar lah, nggak bisa kita ikutin. Mau fiil apa kayak gitu Ustaz ya. Mau dia fiil kah, mau dia isim kah, selama perkataan itu bermakna untuk mengagumkan, maka itu masuknya ta'ajub. Subhanallah, kok bisa ya bajunya pas? Subhanallah itu kata ta'ajub. Kenapa? Karena dia nggak tahu kok bisa ya bajunya itu pas. Subhanallah, kok bisa ya samaan bajunya? Ya berarti Subhanallah, kok bangun tidurnya sama ya gitu. Itu gak ta'ajub namanya. Jet dia. Gitu. Nah, itu kalau yang tidak ada polanya, Bun. Tidak berpola dia. Tidak berpola. Namun, bila dia berpola, maka cuma ada dua ini polanya. Gitu. Jadi untuk kita bisa memaknakan bahwa ini dia ta'ajub atau tidak, ya memang harus maknanya kita mau mengetahuinya. Ya. Jadi kalau kita kemudian ini menerjemahkannya tidak pakai kata ta'ajub, artinya adalah bagaimana kalian akan kafir kepada Allah sedangkan kalian itu dalam keadaan mati. Itu kan pertanyaan jadinya ya, karena ada kaifa kan? Iya. Gitu. Karena kaifa ini istifham kan? Istifham.
Jadi bertanya dia. Tapi kalau maknanya ini ta'ajub ya gitu. Loh, kok bisa kafir? Padahal orangnya mati loh, gitu. Ya kan aneh gitu. Orang mati, gak punya hati, kok bisa kafir kepada Allah? Kok orang dia nggak punya hati, kok bisa jatuh cinta gitu? Gimana dia? Kayak bunda umpamanya melihat orang yang nggak pernah itu ya, bapak kamu tukang cendol ya? Apa itu namanya kayak gitu tuh? Apa namanya? Jauh-jauh. Kita nggak pernah melihat dia sosoknya begitu gitu kan? Kita hanya melihat dia sosoknya umpamanya tegas saja gitu. Ternyata dia bisa bercanda kayak gitu kan, kita jadi kagum sama dia gitu. Nah, Aneh. itu terserah bentuknya mau seperti apa, Bun. Gitu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak ta'ajub? Iya, insyaallah lah. Nah, oke. Jadi selama kita harus tahu makna, Ustaz. Kalau kita nggak bisa menentukan kalimat. Nggak tahu kita harus bisa. Ini kan kagum, ini kan masalah perasaan hati ya, Bun. Iya. Masalah ucapan hati ya, gitu. Karena dia masalahnya adalah ucapan hati, maka baca Qur'annya kayaknya kita perlu ditambahin ini. Tekanan-tekanannya. Tekanan-tekanan bacaannya. Cara baca Qur'annya sudah mulai ditambahin ini. Mungkin selama ini kita membaca Al-Quran dan memaknakannya secara teks saja. Tetapi kita sekarang dengan adanya pelajaran ini, kayaknya kita sudah mulai harus tambah tingkatan. Pakai hati cara bacanya. Kira-kira perasaannya pada saat itu seperti apa ya gitu. Lah itu kan susah ya, Bun. Kalau kemudian nggak sering kita bacanya, nggak memahami bagaimana kondisi perasaan hatinya gitu. Ini kayaknya kalau untuk memahamin ini, kayaknya kita harus merasakan kondisi hatinya itu gimana gitu. Harus ngerti dulu bahasanya. Gimana, Bah? Harus ngerti dulu bahasanya. Betul. Baru bisa dirasain. Waduh. Barulah dia bisa. Baru bisa nangis tuh baca Al-Quran tuh. Masya Allah. Nah, kemudian ya dia kalau yang berpola, polanya cuma gini. Satu, maaf Allah. Kedua, af'il bih. Gitu. Bi-nya bihar pujarin. Memang iya bihar pujarin. Tetap dia bi-nya bihar pujarin. Tapi polanya begini. Polanya cuma ini. Ustadz, ininya apa, Ustadz? Apakah semua fi'il amr? Tidak. Fi'ilnya cuma yang berwajan af'ala sama af'il. Iya. Sama af'il. Nah, cuman ini wajannya. Nggak boleh di luar itu. Ya, nggak boleh di luar itu. Polanya cuman ini saja. Dan biasanya gini, kalau kemudian setelah maaf Allah, biasanya setelahnya ini harus makrifat. Terus makrifat nih. Iya, harus makrifat. Sekiranya pun dia nakironya harus sudah maksud. Jadi setelah, kalau nakiroh apa Tat?
Kalau dia nakiroh, nakirohnya itu harus maksudah. Apa itu Pak Ustadz? Ditulis Nakiro Ustaz. maksudah itu maksudnya adalah nakiro yang sudah ditentukan orangnya. Harus makrifat. Tulisannya gimana tuh? Maka sudah. Contohnya umpamanya gini ya. Alangkah kreatifnya laki-laki yang mana? Laki-laki yang di pojok itu gitu. Laki-laki yang tampan itu gitu. Ya. Umpamanya gini, alangkah baik apa? Ma ahsana. Ya. Ma ahsana. Alangkah Indah ya. indahnya. Siapa umpamanya yang indah itu rojulan. Rojulan kan nakiro nih, Iya. ya kan? Iya. Ya. Rojulan yang seperti apa? Gitu. Umpamanya yang ya khofullah, umpamanya gitu. Gitu. Nah, ini namanya adalah nakiro, tapi nakironya adalah nakiro maksudah. Nakiro maksudah ini sebenarnya sama-sama makrifat juga dia betul. Tapi bentuknya di sini adalah nakiro, ada al kan? Iya. Kok Ustadz bisa mengatakan makrifat, sedangkan yang tulis itu nakiro, Ustadz. Yang mana? Rojulan. Rajulan itu kan nakiro. Ustadz bilang Nakiro. tadi al-makrifat. Iya, pertama setelah maaf Allah ini syaratnya yang pertama adalah makrifat. Maka lihat Zaid ini makrifat. Iya. Ahlakohu makrifat. Mat. Alian Makrifat. makrifat. Ya. Jadi gimana ya? Saya ulang dah biar enak saya jelasinnya. Jadi maksudnya maksudah itu apa ya Pak Ustadz ya? Maksudah itu artinya yang dimaksud, Bun. Yang dimaksud. Saya ulang ya, contoh umpamanya gini. At-ta'ajjub untuk pengaguman itu dibagi dua. Ada yang berpola, Maaf. ada yang tidak berpola. Nah, kalau yang tidak berpola ya terserahlah. Namanya nggak ada polanya. Kayak kemudian subhanallah gitu. Umpamanya lillahi, demi Allah aku cinta sama aku suka lihat dia gitu. Kagum gitu karena melihat perilakunya itu baik gitu. Jadi demi Allah aku suka sama ininya, perannya dia gitu. Umpamanya gitu kan yang biasa nonton sinetron nih kan. Saking kagumnya melihat seorang aktor gitu kan. Kemudian mengucapkan, ih demi Allah deh, aku suka banget peran dia itu, gitu. Nah itu, tapi kan ya namanya tidak ada polanya, Bun. Kan ucapannya terserah ya, Bun. Yang tidak berpola bisa ya, udah dipahamin ya. Sekarang masuk yang berpola. Yang berpola itu polanya cuma dua. Pertama dia maaf Allah. Yang kedua adalah afil bi. Afil bi. Gitu. Ya, dia afil bi. Jadi ini dia. Dah, yang namanya ta'ajub tadi, ada namanya ta'ajub, ya pasangannya adalah muta'ajjab bi. Muta'ajjab minhu. Ada ucapan kagum
dan ada yang dikagumi, kan gitu kan? Jadi ada ta'ajub, ada kata untuk mengagumkan, dan ada benda yang dikagumkan, kan gitu. Contoh umpamanya, ma akroma, alangkah mulianya. Siapa yang mulia? Rasulullah umpamanya. Ya, utusan Allah. Atau ma ajmala. Atau ma akbaro. Alangkah besarnya. Wih. Itu. Umpamanya, wih, alangkah besarnya. Ma akbaro. Akroma ya. Akroma. Karena wajannya maaf ala. Iya, ala ya, ala. Akroma. Di sini dia Rasulah. Jadi syaratnya yang muta'ajjab minhu itu pertama nasab. Kedua al-ma'rifah. Ketiga, bila dia nakiroh, nakirohnya ini harus nakiroh maksudah. Ustaz, nakiroh maksudah itu apa? Nakiroh yang dimaksud. Contoh umpamanya, nakiroh yang dimaksud. Ma akroma. Alangkah mulianya. Rojulan. Seorang Laki-laki. seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Ya khafullaha. Yang takut kepada Allah. Iya, ya khafullaha. Jadi rojulan ini dimaksud yang seperti apa? Laki-laki yang seperti apa yang dimaksud? Yang ya khafullah. Hebat itu Ustaz. Aduh, keren banget laki-laki takut sama Allah. Bu Wiwi, gimana? Ya, Pak Ustaz. Ya Pak Ustadz, Bu Wiwi bisa mahamin nggak? masih nerawang sedikit-sedikit Pak Ustadz. Sama Bu. Masih, Bu. Oh, jangan sedikit-sedikit, banyak aja dah. Masih nerawang-nerawang Pak Ustadz. Ya, terawang. Kayak baju aja dia Bu ya. Contoh mamanya Al-Jibala nih. Al-Jibala. Gede banget gunungnya. Gitu. Baru. Jabal Uhud gitu kan. Betapa besarnya gunung tersebut. Nah, ini dia harus makrifat nih, makrifat. Makrifat kan dari Ini mudhof ilaih juga makrifat. Tapi ketika rojulan ini nakiro. Nakironya yang bukan. Rasulannya gimana? Nakiro. Rasulullah juga nakiro itu. Itu tanah rasulan Tapi kan. kan dia mudhof ilaih. Kalau dia mudhof ilaih, maka lihat mudhof ilaihnya nakiro atau makrifat. Oh, dilihat belakangnya juga ya, Tan? Iya, kalau mudhof ilaihnya dia makrifat, maka dia termasuk makrifat. Oh, begitu. Tapi kalau mudhof ilaihnya dia nakiro, maka itu tidak boleh menjadi makrifat. Ustaz, kita terjebak karena Ustaz di atas tuh ada 3 kata, sedangkan di bawah ada 2 kata, jadi kita bingung. Sekarang udah nggak bingung setelah Ustaz menerangkan ini mudhof ilaih. Tadi saya bingung gitu. Gak taunya memang dia ada 3 kata. Di bawahnya kan 2 kata. Betul. Oh. Kalau al-jibala makrifat udah jelas ya. Iya. Oh, Iya. Tapi kalau yang Rasulullah ini kan bener. dia Terjebak kita, Rasulnya nakiro. dia mudhof ilaih. Betul, karena dia mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya itu makrifat, Karena ini ada mudhof ilaih. maka dia termasuk Nakiro gitu. al-makrifat. Termasuk al-ma'rifat.
Bun, dulu Bunda kan kita pernah belajar nih, baik di metode tamyiz. Mudhof ilaih, Nilai. Coba sekali lagi. ya kan? Mudhof Mudhof ilai. ilaih. Nah, Dah. Ada apa? Nakiro, nakiro, Roh. domir, nakiro, makrifat, nakiro, makrifat, nakiro, Ma'rifah. al-ma'rifah. Kan ada 3 kan? Ya. Dah. Apabila ada nakiro ketemu dengan domir, contohnya rob buku. Buhu. Iya Ustaz, kita mulai paham. Namanya Terus lama. nakiro sab'u samawatin. Ya kan? Baru kemudian nakiro al-ma'rifah, namanya Rasul Allah. Nah, Iya. rumusannya dulu adalah mudhof ilaih wajib jer. Jer. Ya, wajib jer. Tuh. Nah, karena dia wajib jer, maka di sini jadi tin, di sini Bahali. Allahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Nih. Jadi wajib jer nih. Ustadz, ini kum kenapa nggak jer? Kan mabeni. Ya kan? Tuh. Mabeni, maka dia dibuat lafi mahali jarri. Dah, yang disebut dengan mudhof ilaih itu berarti kan yang ini, Bun. Ya kan? Ya enggak? Iya. Iya. Dah, pertanyaannya, domir itu ma'rifat bukan? Domir itu makrifat. Ma'rifah. Maka ini namanya mudhof ilaih termasuk ma'rifat. Makrifat. Nakiroh itu ma'rifat bukan? Bukan. Bukan. Bukan, Bukan. maka ini tidak termasuk ma'rifat. Jadi apabila mudhof ilaihnya itu termasuk ma'rifat, maka mudhof ilaihnya itu termasuk ma'rifat. Atau singkatnya, mudhof ilaih ini termasuk ma'rifat apabila mudhof ilaihnya adalah al-ma'rifat. Bisa dipahamin? Ya Ustaz. Ya, Kalau Ustaz. enggak, ulang lagi nih. Nggak ada Ya, Ustaz. paham, Masalah kejebak 3 kata sama 2 kata aja Ustaz. Kita lupa masalah untuk lagi. Sekarang jelasin ingat lagi. Ya sama. Dah, kembali kepada yang berpola tadi. Dah, yang syaratnya pertama dia harus nasab. Kedua, dia harus ma'rifah. Ustadz, boleh nggak nakiroh? Boleh nakiroh. Asal nakirohnya adalah nakiroh maksudah. Muta'ajjabin. Contohnya apa yang nakiroh maksudah? Contohnya ya ini. Rojulan. Alangkah mulianya laki-laki itu. Laki-laki yang mana sih? Ya khofullaha. Yang takut kepada Allah. Nah, gitu dia. Karena apa? Karena dia nggak tahu nama laki-laki itu siapa. Gitu. Wih, keren banget laki-laki itu. Yang mana? Itu. Gitu. Yang mana? Itu. Nah, itu namanya maksudah. Pak Ustadz, berarti yang rojulannya itu nakiroh maksudah, maksudnya di situ ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Ini Oh, kan iya, rojulan nakiroh. Ya. Tapi nakiroh ini dia maksudah. Maksudah itu artinya yang dituju. Yang dimaksud. Ya, yang ya, ya. dimaksud. Maksudnya laki-lakinya itu yang seperti apa? Yang ini. Ya khofullah. Jadi yang menunjukkan nakiroh maksudah di sini adalah rojulannya ini ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya, ya, ya paham. Itulah Jadi yang disebut ya. namanya nakiroh.
Kira-kira sampai sini bisa dipahamin? Insya Allah, Tat. Ya Allah. Kemudian yang terakhir polanya adalah af'il bi. Gitu. Ustadz, kenapa sih? Hah? Nih. Sop daging. Sop daging. Apa aja? Dibuat lapar ini jadinya. Pantes kata Abah obat lapar. Iya. Udah diteriakin. Dah, jadi apa ya dibilang? Yang pertama ini sudah nih. Kedua polanya adalah af'il bi. Gitu. Af'il bi. Bentuknya fi'il amr, tapi sebenarnya maknanya ini. Gitu. Ya, maknanya ini. Gitu. Kok kayak isim tabdil ya, Ustaz? Iya, betul, Bah. Tapi kan kalau isim tabdil dia kan abdolu, Bah. Ya. Af'alu. Nah, ini namanya isim tabdil. Yang gitu, yang. Iya. Yang lebih, yang. Ini dia jadi ini, Bah. Doma. Ya kan, Bah? Iya. Kalau ini, Bah, dia fathah. Kalau yang ini, Bah, dia sukun. Masya Allah. Beda harokat, no. Beda harokat doang. Iya, kalau kita sepelehnya, beda harokat aja, tapi kemudian maknanya. Maka tadi saya bilang sama Pak Suryana, kalau kita sudah belajar bahasa Arab yang seperti ini, kayaknya nggak perlu belajar fisika itu. Kalau tujuannya hanya untuk menghindari keaktifan otak. Tapi kalau tujuannya adalah ilmu pengetahuan, harus belajar fisika. Karena ternyata rumusan-rumusan di dalam kaidah bahasa Arab lebih banyak lagi ternyata. Keren, nikmat banget itu. Semakin lama makin nggak bisa. Keren kan, Takun itu keren. Itu dia, keren itu namanya ta'ajub. Iya. Ya, Tapi keren. tidak berpola. Yang tadi mantul lah, itu mantul ta'ajub. Tapi tidak berpola. Gitu. Nah, sekarang yang af'il bih. Af'il bih ini sebenarnya adalah fi'il madi, ya. Fi'il madi. Li ta'ajub. Bihar pijar. Ya, li ta'ajub. Jadi fi'ilnya fi'il madi li ta'ajub. Ustadz, kita bagaimana taunya kalau dia itu fi'il madinya itu memang ta'ajub? Bentuknya adalah af'il bi. Nggak boleh bentuk yang lain, nggak boleh pola yang lain. Sigotnya, Amar. betul. Sigotnya, bentuknya fi'il Amar. amr. Ustaz, sigot itu ketentuannya barangkali ya artinya ya. Ketentuan. Iya, ketentuannya, bentuknya gitu, Bun. Bentuknya gitu ya. Bentuknya fi'il amr. Karena dia fi'il madi, ya pasti fi'il madi itu selalu Mabni. mabni, maka mabni lah. Mabninya apa? Mabninya ala Sukun. enggak, mabninya ala fathil muqaddarah. Tabdil muqaddarah. Iya, mabninya ya tetap alal fathah, Bah. Oh, Mabni fathi muqaddarah. Iya, karena kebetulan ini bentuknya fi'il amr, Bah, maka dia sukun jadinya kelihatannya. Fi'il madi Muqaddarah. Mabniun muqaddarah ya. alal, La fathi muqaddarah. iya alal Fi'il fathil madi. muqaddarah.
Muqaddarahnya dari mana Pak Ustadz? Aduh, dari mana? Muqaddarahnya dikira-kira aja, Bun. Kira nggak ada. Bikin Kalau sendiri. muqaddarah bukannya biasanya belakangnya ya atau Hal domer ya, Bu? Fi'il Wow. madi Ini kan, Bun, karena lita'ajjub. bentuknya fi'il amr, Bun. oh iya iya iya. Iya, Dia Pak. fi'il madi tapi make bajunya baju Buat. fi'il amr. Iya iya. Jadi Jadi- tulisnya muqaddarah gitu ya Pak Ustadz. Jadi dikira-kira aja. Fi'il madi lita'ajjub sigah fi'il amar mabniun alal fathi muqaddarah. Iya, alal fathil muqaddarah. Mabniun ala Contoh umpamanya begini, saya kasih contoh umpamanya. Ma akroma jaidan. Mama. Itu tuh apa? Sama ma akramtu jaidan. Roma. Ma akramtu jaidan. Yang satu ma akroma jaidan. Nah, kira-kira artinya kayak apa nih? Alangkah mulianya Zaidan. Alangkah mulianya si Zaid. 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 Alangkah mulianya Zaid. Alangkah mulianya Zaid. Kalau yang ini Iya, menunjukkan perempuan. ma akramtu, tu itu artinya saya. Iya. Alangkah mulianya saya. Sungguh ya, Alangkah. sungguh aku Iya. mulia Zaid. Alangkah aku muliakan Zaid. Sungguh aku memuliakan Zaid. Apa? Sungguh. Betul. Justru artinya terbalik. Emaknya ini jadi emanafi. Lah tidak. Jadi artinya aku Aku tidak muliakan Zaid. tidak Zaid. memuliakan memuliakan. Oh gitu. Kok bisa gitu ya? si Zaid. Kok bisa gitu? Jadi emaknya ini Hanafi. kalau dia ketemunya fi'il madi jadi Aduh. nafi. Kalau kemudian emaknya ini kalau ketemu dengan wajannya af'ala Oh. Itu ya. Jauh banget ya. Oke ya. Jauh banget ya Pak Ustadz ya. Tidak aku Ma'akrom itu. Saya memuliakan Zaid. Dia memuliakan Zaid. Ma'akrom. Kok hilang? Hilang ya? Kemana Ustadz? Sinyal kali ya. Iya kali. Ma'akrom Zaid. Masuk deh, ngabisin pulsa masih. saya hilang. Iya. Baru nyampe. Akrom. Oh ini kan madi-madi. Ya. Saya hilang ujuk-ujuk dah. Iya ini juga hilang tuh. Gak ada gambarnya. Nah, nih Gak ada gambar. jaringan, Bun. Ini bentuknya begitu. Jadi kalau dia ma'akroma artinya alangkah mulianya.
Tapi kalau dia ma akramtu, Tidaklah aku memuliakan kita. itunya artinya artinya manafi. Aku tidak memuliakan. Itu Harusnya sesudah. karena ada domir apa gimana? Memuliakan sama tidaklah aku memuliakan sama enggak kata-kata Ustaz? Gimana, Bun? Aku tidak memuliakan sama tidaklah aku memuliakan sama enggak? Beda. Kalau ini dia adalah ma yang nafi. Aku tidak memuliakan. Berarti aku kemarin tuh nggak memuliakan loh. Karena bentuknya fi'il madi kan. Oh, Beda aku belum memuliakan. Gitu. Oh iya. Aku belum memuliakan. Kemarin aku nggak pernah memuliakan. Jadi ini karena dia fi'il madi sudah dilakukan bahwa dia tidak memuliakan itu. Iya. akrom fil madi. Jadi kira-kira Bunda bisa nggak membedakan ma-nya ta'ajub sama ma-nya nafi? Agak Dilihat. susah. Dilihat belakangnya berwajannya ya, Tat. Betul, dilihat kalau setelah ma itu bentuknya af'ala, Nah, berarti tajuk. ma-nya ma ta'ajub. Oh, itu ya. Ya, ma-nya ta'ajub. Roma. Tapi kalau bukan hafala, bukan gitu Kan ya. berwajan af'ala berarti Iya, nafi. kalau ini dia af'ala juga sebenarnya ya. Nih, af'ala. Tapi kan dia Ada tambah tu nih. ada tambahannya, Tat. Domirnya Betul. Ya, maka ini ketika dia sudah tidak lagi af'ala, jadi maka kemudian ma-nya menjadi manafi. Nafi. Gitu. Jadi yang ma-nya ta'ajub ini hanya berwajan af'ala. Dan harus nasab. Mansub. Mansub. Umpamanya, alangkah mulianya aku. Dia muji diri sendiri kayak mana itu? akromi Ma'akroma, aku apa sih? aku. Bahasa Arabnya apa aku? Ai. Ma'akroma. Akromi. Ustaz kalau Ma'akroma. Arabnya gundul gimana? Akroma aku. Alangkah mulianya aku gitu. Hah? Ingat, setelahnya harus nasab. Iya. Iya. Akrom. Akroma. Iya. Ana. Kalau ana, kita lihat nih ya. Kalau Iya. ana. Kalau dia ana, itu domir di sini kan. Kalau ana kan. Nih Iya. kan. Iya kan? Akromat. Kalau ana, ini domirnya. Dia domirnya ropa nih. Pak Ropa. Maka tidak boleh. Oh, jadi Dia harus nasab. Berarti nasab di sini nih. Nah, Yayu. iya nih. Yani. Nah, karena di sini adalah fi'il madi, maka pakainya ni di sini jadinya. Namanya yang kemarin kita pernah belajar namanya adalah nun wikoyah. Syukur. Syukur loh. Banyak kan pelajarannya? Ya. Setiap ada fiil, kemudian menggabungkan namanya ya mutakallim, maka ditambahlah untuk menghubungkannya namanya nun wikoyah. Bertambah lagi kan pelajarannya. Ada fiil. Gimana tadi? Apabila ada fiil, untuk menggabungkan yang namanya ya mutakallim,
Tang dulu Ustaz. Maka penghubungnya namanya adalah nun wikoya. Ya, mutakalim. Ya, mutakalim. Alangkah mulianya aku jadi artinya. Iya. Non muko. Apabila ada fiil, Non apa? Ada fiil Oh ya. ya. mau Nun- disambung dengan ya mutakalim, cara nyambungnya ditambah dengan nun wikoya. Wow, pelajarannya mah nambah-nambah kemana-mana udah. Iya. Oh. Wikoya. nun wikoya. Jadi dilarang bertanya Ustadz ya, nanti nambah terus. Masalahnya apa namanya? Metode Yasinnya adanya di kepala Ustadz Irfan. Jadi sedang dibukukannya supaya terbatas belajarnya gitu. Saya gregetan karena Bunda udah banyak paham. Iya. Kalau nggak ditambah, pokoknya setiap hari ketemu dengan metode Yasir pusing. Iya. Non Udah. wikoya. Seharusnya saya bangga banget udah bisa ini. Besok belajar lagi Iya, pusing betul, lagi Ustaz. Pokoknya dengan ditambah pelajaran lagi. dengan pelajaran baru. Ustaz, kalau tulisannya itu gundul, itu menunjuk afalnya gimana? Ma'akrob, apa dari domirnya? Kalau dia gundul, oke. Kalau dia gundul, pertama dia harus apalah. Ya kan? Ya. Nih, umpamanya gundul dia. Kalau gundul harus kayak gini. Kemudian keduanya setelahnya nasab harus. Setelah af'ala nasab Oh gitu ya. Af'ala. Nah, setelah kata af'ala ini dia nasab. Kalau kemudian setelah af'ala ini nasab, maka kemudian af'alanya ini berarti apanya ini adalah ta'ajub. Ma-af'ala. Makanya kesel kan? Dia tuh terus gak bisa kayak Makin banyak pelajarannya. Coba ya, saya urai ya kembali ya. Ta'ajub itu dibagi dua, ada yang berpola, ada yang tidak berpola. Sampai sini bisa paham? Paham. Yang tidak berpola terselahlah dia mau seperti apa. Kalau yang berpola cuma dua, ada ma'af'ala, ada af'il bi. Sebenarnya dia pertama ma'af'ala. Syaratnya pertama setelah ma'af'ala ini harus nasab. Kemudian setelahnya itu apa? Harus ma'rifat. Atau boleh nakiroh, tapi nakirohnya adalah nakiroh maksudah. Nakiroh tapi dia sudah dimaksud. Gitu. Jadi contohnya ma'akroma rojulan. Alangkah mulianya laki-laki. Laki-laki yang mana? Ya khafullah. Laki-laki yang takut sama Allah. Itu apa? Ma'rifat apa? Yang ini Bun, nakiroh maksudah namanya. Oh, maksudah. Di luar yang ya khafullah berarti bukan. Kalau kemudian akbar, jangan pakai Allah ya, menurut saya. Alangkah besarnya Allah. Itu nggak perlu ini lagi. Harus diyakin Allahu Akbar gitu. Baru dibala tadi baru dibala. Kemudian yang terakhir adalah af'il bi. Af'il bi. Gimana? Ini kita ganti ma akbar al masjid. Ya, ma akbar al masjidu. Iya, alangkah besarnya masjid itu. Ma'rifat Ustaz.
Atau kalau ta'ajubnya alangkah besarnya kan kayaknya bahasanya nggak banget ya. Kalau bahasa Indonesianya bangetnya, wih besar banget tuh masjid gitu. Ya. Wih besar banget tuh masjid. Ah, wih besar banget tuh masjid. Bahasa Arabnya ma'akbarol masjidu. Tidak. Masjida ya, ma'akbarol masjida. Tidak. Gitu. Kalau orang Indonesia nyari berkata, wih besar banget masjid itu, enggak ketemu ini bahasa Arabnya. Apalagi Wih, kalau itu besar gimana bahasa beeng. Arabnya? Ya. Jadi wih itu kayak mana bahasa Arabnya, nggak ketemu. Gitu. Masya Allah. Nah, yang terakhir yang af'il bih. Setiap ada kata af'il yang bentuknya wazannya sigotnya itu af'il, kemudian setelah bi pastikan bahwa itu adalah fi'il madi li ta'ajjub. Ahsin. Gitu aja. Ahsin. Ya. Asmi. Iya. Saya ulang. Ketika ada kata af'il, kemudian datang sebelum bi, gitu ya. Maksudnya setelah af'il ini ada bi, gitu. Maka pastikan bahwa ini fi'il ini adalah fi'il madi li ta'ajub yang sigotnya fi'il amar. Sampai situ bisa dipahamin? Masya Allah. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Abesir. Setelah abesir, dia masuk ada bi. Ya, ya. Gitu ya. Ini Abesir bi. Kalau ini wasmi, mi. Wasmi, ma. Wasmi sebenarnya ada bi nih, Bah. Di sini. Ya. Wasmi sebenarnya ada bi juga. Karena wanya ini adalah wa atof. Oh iya, ngikut di sini ya. Maka ngikut dan nggak diulang nih, Bah. Ya, ya, ya. Apabila diulang mubaziron. Mubadir. Jadi sebenarnya dia abesir bihi wa asmi bihi. Nah, sekarang di irobnya gimana Ustaz? I'rabnya tetap fi'il madi li ta'ajjub. Sigot ya, sigot fi'il amr mabniun al-fathi alal fathil muqaddar. Muqaddar. Fi'il madi muta'ajjub. Iya. Li ta'ajjub. Li apa tadi? Fi'il madi li ta'ajjubi. Sigotu fi'lil amri. Sigotul fi'il amri. Fi'il amri. Mabniun alal fathil muqaddar. Waalaikumsalam. Alal apa tadi Ustaz? Alal fathi. Alal fathil muqaddar. Ibu lagi belajar dulu sebentar, bentar. WA aja deh. Mabniun alal fathil muqaddarah. Gitu aja Ustaz. Muqaddar. Bukan alal fathil muqaddar ya. Jadi apa? Alal fathil muqaddar karena nggak ada tanya maka nggak boleh. Oh iya, muqaddar ya, muqaddar. Jadi fi'lun madi muta'ajjub. Taknya domir itu nggak ada ya, Tat? Nggak ada. Kalau kemudian muqaddaroh, kalau mau dibuat qaddaroh, berarti di sini dibuat alal fathati. Jadi ada fathati. Oh, biar bisa sama ya? Biar sama dia, tamar buto. Oh iya, muqaddar ya. 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 Ya Allah. Pelajaran kita nggak habis-habis ya, Bun. Iya. Selalu nemu baru. Ya. Bihinya sama semuanya, wa asmi sama juga. Oh, hi-nya apa? Sama, bihinya jar majrur. Oh, bi-nya jar majrur.
Oh gitu. Iya. Baik Ibunda dan Ayahanda semuanya, kita sudah pusing dalam hal ini. Ya, saya tidak lanjutkan untuk mengirob. Mudah-mudahan ini bisa kita cerna baik. Insya Allah di Sabtu depan saya akan ulang kembali untuk melengkapi ke yang kita ini masih sedikit-sedikit paham, masih samar-samar pahamnya. Jadi insya Allah di Sabtu depan saya akan ulang lagi yang namanya ta'ajub. Gitu. Jadi ta'ajub ini pun insya Allah akan kita masukkan pada pelajaran metode Yasir. Tadinya nggak kepikir ini. Ternyata keluar di Al-Quran di surah Al-Kahfi ini. Masya Allah. Jadi pada bunda semua, ya mudah-mudahan ini bisa membuat pusing kita lagi. Ya, bisa membuat kita bertambah pusing terus menerus. Insya Allah. Jangan pusing dong. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda semuanya. Saya kembalikan ke Pak Suryana kembali. Tafadhol Pak Sur. Sama-sama Bun. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa lebih sabar ya untuk menerima ilmu ini dari Ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan. Ini masih ada waktu Bu ya. Mungkin saya mau tambahkan aja sedikit. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman tadi tentang isim nakiroh tadi ya. Jadi isim itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Tadi ada nakiroh maksudah. Jadi nakiroh maksudah itu maksudnya begini. Pakai perumpamaan aja. Jadi misalnya ada orang tua memanggil anak muda tapi dia tidak tahu namanya. Maka dia memanggil wahai pemuda, maka dipanggil ya rojulu. Nah, gitu. Jadi maksudnya dia nakiroh tapi sudah dimaksudkan. Jadi misalnya ada anak laki-laki di seberang jalan misalnya ya. Kemudian kita panggil wahai laki-laki. Dia nakiroh tapi tidak tahu namanya. Nah, tapi dia sudah dimaksudkan laki-laki itu gitu. Jadi itu yang maksudnya nakiroh maksudah. Jadi seperti itu. Jadi panggilannya ya rojulan. Ya rojulu. Ya. Ya. Oh ya rojulu. Terus nanti ada lagi nakiroh goiru maksudah. Nakiroh goiru maksudah itu adalah nakiroh yang tidak dimaksudkan. Jadi maksudnya gini, misalnya ada orang buta, dia akan menyeberang jalan, kemudian ada sekelompok pemuda, dia tidak tahu namanya, tapi dia mau memanggil gitu, mau memanggil salah satu pemuda itu. Jadi yang misalnya ada 3 pemuda, dia dipanggil, nggak tahu salah satu yang mana, itu yang dimaksudkan isim nakiroh goiru maksudah. Bahasa Arabnya gimana? Ya. Contohnya. Ya, goiru maksudah. Ya, jadi nakiroh goiru maksudah. Jadi nakiroh yang tidak dimaksudkan. Jadi misalnya ada 3 pemuda di sebelah, kita tidak tahu namanya. Kemudian kita panggil, minta tolong, hei pemuda, tolong. Misalnya saya mau menyeberang jalan misalnya. Nah itu yang dimaksudkan isim nakiroh goiru maksudah. Nanti panggilnya ya rojulan. Jadi rojulan. Oh, kalau ini ya rojulan, yang gue maksudah ya rojulan. Ya itu maksud nanti. Kalau yang dimaksudkan berarti dia marfu ya rojulu. Oh ya, kalau ini ya rojulan. Kalau sudah ma'rifat berarti misalnya juga ada nama ya, misalnya ya Zaidu, Zaid misalnya. Jadi kurang lebih begitu. Yang nakiroh maksudah ya. Isim nakiroh maksudah, ada juga
isim nakirah ghairu maksudah. Ya, ya. Jadi rofa. Nanti di Ghairu dalam itu tidak hukum munada nampak nanti ya, ada irobnya nanti bagaimana. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa mengambil arah yang berbeda. Mungkin dari Ustadz menjelaskan sudah dipahami, mungkin ada juga yang kurang belum. Mudah-mudahan dari arah yang saya sampaikan tadi mungkin bisa lebih menambah pemahaman. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Iya, Baik Pak, Bapak Ibu benar. sekalian, kita akhiri. Atau mungkin masih ada yang lain lagi ya, kalau yang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada. Pak Sur, maaf tadi yang ghairu maksudah itu harus mansub gitu. Kalau maksudah itu marfu. Betul. Iya, betul. Ya. Jadi ghairu maksudah dia mansub. Kalau kalau misalnya- diawali dengan harfun nida, Bu. Ya, itu kalau nanti hukum ada. Ada nanti Tidak. kalau Tidak. yang nakirah maksudah nanti hukumnya marfu. Ya rojulu. Ya berarti ya ada diawali huruf nida ya. Ya, Dua-duanya kalau juga. diawali huruf nida begitu. Nanti kalau yang ghairu maksudah ghairu. maka dia mansub dia. Ya rojulan. Ya. Syukran. Ada huruf nida. Ada. Waduh, sampai lemes Bu dia itu. Jadi nanti kalau Ya, di saya belum hukum banget munada yang- nanti ada lima hukum Bu nanti. 5 Setelah- hukum. Iya, setelah huruf nida, nanti munadanya nanti ada 5 hukum. Tapi dia pada prinsipnya dia posisinya adalah mansub. Dia menduduki posisi nasab. Munada, mansub. Ya, nasab. munada Benar, mansub. Mas. Nanti kalau misalnya dia misalnya yang ma'rifat ya Zaidu atau ya Muhammadu misalnya, itu dia marfu dengan dhammah tapi dia sebenarnya posisinya di mansub. Nanti dipakai fi mahali nasbin. Ya gitu. Insyaallah nanti sedikit-sedikit lah Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada yang perlu Iya ditambah. Pak, kebanyakan luber. Kita luber. Musik Happy Mahali. Ada tuh, ada belum Pak. Yang lain lagi silakan, masih ada waktu nih. Bu Maryam. Bu Maryam ada kan? Oh, Bu Maryam barusan ujian, Mbak. Masya Allah. Oh, Mantap. Ujian di mana? Dan sukses. Ujian apa? Dan Binrek. Kalau itu ujiannya bukan main itu. Ujian Iya. apa itu? Uras kepala, uras otak. Iya, itu memang Ujian betul-betul. apa? Ujian apa? Sama sama Ustaz Nirop. Oh iya. ujian. Sukses Bu Maryam. Insyaallah. Semoga sukses. Nanti gantian ngajarin kita-kita. Ya, benar. Sepakat saya. sepakat. Setuju. Supaya ilmunya bisa. Iya. Pak Ustadz nanti kan bisa berbagi ya Pak ya. Betul, biar habit kita. Iya betul. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la astaghfiruka ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu nastaghfiruka wa ilaik. natubu ilaih. Terima Terima kasih Pak Ustadz Irfan. Sama-sama Bunda. Amin. Ustaz, Amin. jazakallah syukran Pak Suryana. Ya. Terima kasih Ustadz. Makasih. Ya. Sehat selalu. Amin, amin Bunda. Tanya